Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. Good morning everyone. How are you today? Alright, today we are going to learn about Before going to our material, I would like to inform you about our kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar kita pada hari ini adalah dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu baik, sekarang kita masuk ke materi kita. Nah, dengarkan penjelasan berikut ini. Apa itu text procedure atau what is procedure text? Procedure text is a kind of text that shows a series of orders of making something, doing something, or getting somewhere. Jadi, text procedure itu adalah jenis teks yang menunjukkan proses dari sesuatu, apakah itu making something itu adalah cara membuat sesuatu, atau kemudian doing something, melakukan sesuatu, dan getting somewhere ini adalah cara pergi ke suatu tempat atau suatu daerah. Oke. Nah, apa saja yang harus kita ketahui tadi pada AD tadi? Tujuan pembelajaran tadi sudah ada. Yang akan kita pelajari adalah social function-nya, kemudian generic structure-nya, lalu language features. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah social function dari text procedure. Nah, social function pada text procedure itu berada pada judul dari teksnya. Jadi apa itu? Yaitu to tell atau to inform how to do or to make something. Jadi untuk memberitahukan atau menginformasikan cara how to do, melakukan, kemudian to make, membuat sesuatu. Kemudian generic structure-nya, social function adalah fungsi sosial tadi ya. Jadi ada 3 indikator yang akan kita pelajari. Yang pertama social function, fungsi sosial, kemudian generic structure adalah struktur teks, yang ketiga adalah unsur kebahasaan. Nah, generic structure-nya yaitu goal, kemudian material, and then step. Nah, goal ini biasanya ada pada judul dari teks. Ingat, judul dari teks merupakan goal tadi ya, purpose, goal, aim itu sama. Material needs, alat-alat yang dibutuhkan atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan atau membuat sesuatu tersebut. Kemudian steps, karena dibuat di sini steps berarti ada beberapa langkah atau ada beberapa cara atau ada beberapa order yang harus dilakukan. Yang ketiga, unsur kebahasaan atau language features. Nah, ini biasanya kita akan berhubungan dengan grammar. Nah, apa saja yang digunakan? Imperatif. Imperatif ini kata kerja perintah atau action verb. Kemudian using temporal sequence ini adalah conjunction, kata hubung. Kemudian adverbials ini adalah kata keterangan. Terakhir adalah simple present tense. Akan kita bahas satu. Yang pertama yaitu
Imperative sentence. Imperative sentence dapat dibagi tiga. Yang pertama itu order, yang kedua request, yang ketiga adalah yang forbid. Nah, contoh cara membuatnya dibuat dari kata kerja pertama, kemudian ditambah dengan objek. Nah, contohnya for the vegetable soils. Nah, ini untuk order. Kemudian slice the mushroom. Nah, contoh untuk request, untuk meminta atau menawarkan. Insert your PIN number. Ya, forbid, don't steer so hard. Kita lanjut ke kata bantu. Kata bantu ini biasa digunakan untuk menghubungkan sebuah kalimat dengan kalimat lainnya. Contohnya then, artinya kemudian, and then after that, setelah itu, first, satu, second, dua, third, tiga, and then the last, terakhir, finally, akhirnya, and then so, kemudian, and then next, kemudian. Dan banyak lagi kata-kata yang lain. Silakan Anda carinya. Kemudian yang terakhir, adverbial atau adverbs merupakan kata keterangan. Jadi yang dipakai di sini adalah kata keterangan waktu, kemudian kata keterangan tempat. Kemudian situasi waktu. Nah, contohnya for 5 minutes, 2 hours, atau for 30 minutes, atau 2 minutes. Dan itu untuk contoh time. Kemudian untuk place-nya in a glass, into a praying pan ke dalam. Gelas dan lain. Kemudian lanjut. Nah, ini contoh dari teks prosedur. Jadi diingat, ini contoh kemudian struktur teksnya. Ini yang akan Miss minta kalian lakukan nanti. Jadi, kalian akan menganalisis sebuah teks prosedur, kemudian kalian tentukan struktur teks dan unsur social function-nya, kemudian unsur kebahasaannya. Ini contoh seperti ini. How to eat papeda, ini berarti titelnya, kemudian social function-nya yang mana? Tadi Miss ingatkan. Social function, aims, goal-nya itu judul, berarti dia adalah tujuan dari teksnya. Jadi kalau ditanya, apa tujuan dari teks yang ini? Tujuannya adalah how to eat papeda. Dan material needs-nya yang mana? Yang material needs-nya adalah yang Miss tulis merah ini. Ini adalah material needs. Kemudian steps, seperti yang Miss bilang tadi, harus lengkap harus runut dari pertama, kemudian sampai ke terakhirnya. Coba kalian analisa. Demikian tadi penjelasan Miss tentang prosedur teks. Semoga Anda dapat memahami. Untuk tugas akan Miss lampirkan di lembar Word. Boleh kalian kerjakan di Google Classroom atau dikerjakan langsung di Word-nya. Kalian print kemudian diisi, yang itu yang akan diserahkan minggu depan. That's all our class for today. See you again in the next class. Goodbye everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.